Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana al-mustafa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Tentunya nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dan selalu kita jaga adalah nikmatul imani wal Islam, dan kita berharap mudah-mudahan setiap yang kita lakukan dalam melakukan beragam aktivitas di dunia ini itu semua berorientasikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat, dan insyaallah pada kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang saya pikir cukup penting untuk kita ketahui, khususnya dalam konteks hari ini, di mana mungkin kita sudah sering mendengar lah yang namanya perbedaan, dan perbedaan itu khususnya dalam konteks beragama tidak selalu dia bersifat negatif. Kadangkala itu merupakan sebuah warna-warni di dalam kita melaksanakan beragama di dalam Islam, dan bisa saja itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab karya Imam Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang pernah berkata, "Ma yasurruni anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalif li'annahum law lam yakhtalifu ma kana lana rukhsah kama qala." Aku lebih suka melihat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu berbeda pendapat. Kata Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang menggantikan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, aku lebih suka melihat para sahabat Nabi itu berbeda pendapat. Karena sesungguhnya di tengah perbedaan mereka itu banyak terdapat rukhsah dan keringanan di dalam kita melakukan ibadah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap perbedaan itu boleh? Sebagaimana apakah setiap perbedaan itu tidak boleh? Nah, disinilah pentingnya kita sebagai seorang muslim yang baik untuk bisa kemudian memposisikan suatu perbedaan itu boleh atau tidak boleh, tentunya dengan takaran Islam. Maka tema yang akan saya bahas adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan beragama secara proporsional. Proporsional dalam arti menyikapinya secara adil. Dan makna adil itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya begini Pak, apakah sama perbedaan antara kita dengan Nasrani sebagaimana perbedaan kita di dalam masalah ibadah antara yang kunut dengan yang tidak kunut? Sama enggak Pak? Ya, beda tentunya kan. Nah, perbedaan kita dengan mereka sudah pada aspek teologi yang bersifat pokok, masalah ketuhanan. Tapi perbedaan sesama muslim dalam masalah apakah sholat subuh ada kunut atau tidak, apakah masalah maulid Nabi itu perkara baru yang hukumnya haram atau boleh, itu hal-hal yang kemudian harus kita sikapi perbedaan ini secara bijak. Jangan sampai kemudian ya perbedaan di dalam beragama kita samakan dengan perbedaan di dalam internal agama kita sendiri. Karena saya pernah Pak mendapatkan semacam satu pernyataan dari salah seorang pendeta dari sekte Yehova. Dalam agama Nasrani itu ada satu sekte namanya Saksi Yehova. Mereka ini meyakini bahwasanya Isa itu nabi, bukan Tuhan. Tapi tetap mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Maka tetap kita anggap mereka kafir walaupun menganggap Nabi Isa sebagai nabi. Nah, pertanyaannya begini, apakah perbedaan Anda di dalam agama Islam seperti adanya NU dan Muhammadiyah itu
sama seperti kami di dalam agama Kristen yang menganggap Isa itu Tuhan atau Nabi. Nah, kita katakan beda. Karena masalah Tuhan itu adalah satu, Allah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada umat Islam berbeda dalam masalah ini. Sedangkan mereka masih mempermasalahkan perbedaan terkait dengan masalah ketuhanan gitu ya. Nah, disinilah sekali lagi saya ingin tegaskan, kita harus bisa secara proporsional meletakkan perbedaan dalam konteks beragama secara umum ini secara proporsional. Nah, untuk membahas masalah ini, dan ini tema ini Pak sebenarnya bagian dari satu buku yang pernah saya tulis, judulnya adalah Jika Semua Memiliki Dalil Bagaimana Aku Bersikap, khususnya terkait dengan mauqifuna atau sikap kita terkait dengan perbedaan di dalam masalah fikih sebenarnya. Tapi saya ingin mengawali terlebih dahulu perbedaan yang bersifat lebih umum yang masuk dalam wilayah-wilayah teologi. Nah, untuk membahas masalah ini, seperti tadi saya katakan, akan kita bahas di dalam beberapa bab atau beberapa masalah. Pertama, kita petakan dulu perbedaan beragama ini secara umum. Di mana sih kita letakkan istilah perbedaan fikih? Apakah sama dengan perbedaan di dalam masalah keyakinan? Yang kedua, pertanyaannya adalah, ini baru fokus kepada masalah fikih, mengapa sih umat Islam berbeda? Apa yang melegitimasi perbedaan itu? Hingga kemudian tidak boleh kita ingkari, khususnya dalam masalah fikih dan di tengah internal umat Islam. Yang ketiga adalah, ya tentunya Pak, ketika kita bicara perbedaan fikih, implikasinya adalah kita akan bahas masalah mazhab. Kenapa? Karena kaidahnya begini, tidak ada mazhab kalau tidak ada perbedaan, dan ada mazhab kalau ada perbedaan. Itu kaidahnya. Pernah enggak Pak kita mendengar ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat 5 waktu? Nggak ada. Maka nggak ada kita kenal ini mazhab Maliki bicara ini, mazhab Syafi'i bicara ini, nggak ada. Gitu. Karena suatu kesepakatan tidak melahirkan mazhab, tapi mazhab lahir dari sebuah perbedaan. Nah, pertanyaannya, apakah mazhab itu dilegitimasi oleh syariat dan bagaimana hukum bermazhab di dalam Islam? Yang keempat adalah baru kaidah-kaidah di dalam menyikapi perbedaan mazhab fikih secara khusus, dan yang terakhir konklusinya adalah bagaimana umat Islam bersatu di tengah perbedaan itu. Tapi melihat waktu yang mungkin tidak cukup untuk 5 masalah ini saya bahas, bisa jadi nanti 2 hal yang akan saya bahas secara lebih mendalam dan detail, yaitu perkara terkait dengan kita memiliki sikap yang proporsional di tengah perbedaan beragama, dan pertanyaan berikutnya adalah mengapa umat Islam berbeda dalam masalah fikih. Pertama, kita petakan perbedaan beragama secara umum. Dan di mana sih istilah mazhab, di mana sih istilah din atau agama itu kita letakkan. Ya. Untuk membahas masalah ini, kita awali terlebih dahulu dengan melihat aspek sumber masalahnya. Di mana sumber masalah yang kemudian melahirkan perbedaan itu paling tidak ada 2. Masalah agamanya seperti apa, dan yang kedua dalilnya ini sifatnya bagaimana. Tentunya ini dengan kacamata ajaran Islam, ya. Kacamata Al-Quran, Sunnah, bukan pendekatan-pendekatan perbandingan agama yang sifatnya tidak terkait dengan Islam. Nah, agamanya bagaimana, sifat masalahnya, lalu dalilnya seperti apa. Yang harus kita pahami, agama Islam ini dibangun dalam 2 atau diklasifikasikan menjadi 2 masalah. Ada yang dikategorikan masalah-masalah yang disebut dengan usul, ya, secara mudahnya adalah akidah. Dan ada masalah-masalah yang dikategorikan sebagai furu', ya, atau istilah lainnya adalah fikih. Kata Imam Abdul Fattah As-Sihristani dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, beliau mengatakan, fal usulu maudu'u ilmil kalam, wal fiqhu maudu'u fal usulu maudu'u ilmil kalam, wal furu'u maudu'u ilmil fiqhi. Ini kata beliau di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwasanya usul itu adalah objek dalam kajian ilmu kalam, dan yang dimaksud ilmu kalam di sini adalah ilmu akidah, ya, yang mana pembahasannya ada 6. Rukun iman yang 6 itu disebut dengan objek-objek ilmu akidah. Sedangkan fal furu' yang disebut dengan furu' itu adalah objek ilmu fikih. Apa objek ilmu fikih, Pak? Perbuatan kita, apa yang kita ucapkan, itu semua adalah masuk dalam bingkai fikih. Sedangkan akidah termasuk di dalamnya wilayah i'tiqadat, wilayah keyakinan. Yang mana kemudian kalau kita petakan ilmu fikih itu ada 2, fiqhul ibadah dan fiqhul ibadah sama apa? Muamalah. Ibadah dan muamalah. Ibadah itu dalam rangka untuk litunadzima alaqatal insani bi rabbi, bagaimana seorang muslim
membangun hubungan yang harmoni secara langsung kepada Allah, ini namanya ibadah. Ya, yang mana kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah atau tauqif, hukum asal ibadah itu harus berlandaskan dalil. Sedangkan kalau muamalah itu adalah litunat lima ala fatal insani ba'duhu ba'da. Bagaimana umat Islam itu berinteraksi satu sama lain dalam bingkai ajaran Islam, yang kaidah asalnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dari muamalat adalah boleh. Artinya kalau kita ingin mengharamkan harus cari dalil yang mengharamkan. Kalau kita ingin menetapkan ibadah harus cari dalil yang menetapkan adanya ibadah. Nah, ini kaidah di dalam masalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, kalau fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Kalau fikih muamalah yang paling kecil itu adalah lingkup keluarga. Muamalah pertama di dalam fikih Islam itu adalah keluarga, yang disebut dengan ahkamul ahwal asyaksiyah. Pernikahan, perceraian, pembagian harta waris, itu muamalah pertama. Muamalah kedua antar keluarga, yang khususnya dalam bidang ekonomi. Ya. Kemudian masalah muamalah juga diantaranya jinayah, bagaimana Islam mengatur suatu tindak kejahatan, termasuk peradilannya, ahkamul murafa'at, dan bagaimana membangun hubungan antara pemerintah dengan rakyat, itu juga muamalah, serta bagaimana umat Islam berinteraksi dengan umat lainnya dari golongan non muslim. Itu semua Pak disebut dengan kajian muamalah. Jadi muamalah itu tidak harus atau jangan kita persepsikan hanya bicara harta gitu ya. Sebenarnya muamalah itu interaksi sesama manusia, namanya muamalah. Nah, jadi perkara agama di dalam Islam kita bisa bagi dua. Ada yang namanya akidah, ada yang namanya fikih. Dan hal ini penting Pak untuk kita mengetahui perbedaan. Banyak umat Islam salah meletakkan suatu masalah yang harusnya fikih diletakkan di akidah. Perkara akidah malah diletakkan dalam masalah fikih. Dua-duanya perkara yang salah. Contoh Pak, tawasul itu masalah akidah atau fikih? Tawasul akidah atau fikih Pak? Hah? Tawasul itu artinya kita memohon kepada Allah tapi lewat perantara. Itu masalah akidah atau masalah fikih Pak? Enggak. Tawasul itu fikih sebenarnya. Tawasul fikih. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan yang mengkafirkan satu sama lain dalam urusan tawasul, pengkafirnya ini boleh dihukum oleh negara. Kenapa? Karena masalah fikih khilafiyah itu tidak boleh kita melakukan takfir. Tapi kalau akidah mungkin. Nah, tawasul termasuk masalah fikih. Bahkan umat Islam atau para ulama kita ada yang menyepakati tawasul yang wajib, tawasul yang sunnah, tawasul yang mubah, dan ada tawasul yang mukhtalafi, yang berbeda ulama di dalamnya. Contoh tawasul wajib itu seperti apa? Kita sholat itu tawasul karena kita berharap surga Allah. Cara kita berharap surga Allah bagaimana? Melakukan perintahnya. Nah, praktek kita di dalam melakukan perintah Allah itu bagian dari tawasul yang hukumnya wajib. Kenapa diperintahkan oleh Allah? Ya. Tawasul yang sunnah seperti misalnya tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan asmaul husna, dengan nama-nama Allah dalam doa kita, itu sunnah. Tawasul yang mubah, tawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, tolong doakan saya, itu tawasul yang mubah. Yang diperselisihkan para ulama itu adalah tawasul kepada yang sudah meninggal. Jadi harus kita bedakan dulu Pak, jangan langsung tawasul haram, padahal ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, tapi yang saya ingin tegaskan, masalah ini termasuk fikih, bukan akidah. Kenapa? Karena ini terkait dengan tata cara kita berdoa kepada Allah. Tata cara doa termasuk fikih ibadah. Ya. Tapi ada juga sebagian umat Islam menganggap misalnya perbedaan Ahmadiyah dengan yang lain termasuk fikih. Enggak, Ahmadiyah ini bicaranya sudah akidah gitu ya. Nah, ini maksud saya jangan kita salah meletakkan gitu Pak. Akidah ya akidah, fikih ya fikih. Ini satu. Yang kedua, kita belum masuk kepada perbedaannya ya, baru fondasi awalnya itu. Yang kedua, kita lihat dari aspek dalil. Dalil di dalam syariat kita itu ada dua sifat. Ya. Pertama ada dalil yang bersifat qat'i, dan yang kedua ada dalil yang bersifat dhanni. Ya. Yang dimaksud dengan dalil qat'i dan dhanni di sini bukan dalam aspek periwayatan. Karena kalau kita bicara periwayatan, Al-Qur'an itu qat'i 100%. Ya. Dan sunnah Nabi kebanyakan dhanni. Dan yang namanya ayat Al-Quran yang qat'i, yang pasti periwayatannya itu bisa dilakukan, bisa saja pemahamannya dhanni. Tapi yang saya maksud dengan qat'i dan dhanni di sini, yang maknanya adalah qat'i itu absolut, artinya adalah dalam aspek pemahaman. Ya. Makna suatu ayat atau suatu hadis itu qat'i adalah kalau pemahamannya itu tidak melahirkan perbedaan pendapat. Sedangkan makna dhanni adalah pemahaman dari suatu ayat yang bisa melahirkan perbedaan pendapat. Nah,
jadi secara mudah qat'i itu adalah tidak melahirkan perbedaan pendapat, qat'i itu melahirkan zonni itu melahirkan perbedaan pendapat. Contohnya seperti apa? Misalnya adalah setiap ayat dalam Al-Qur'an Pak yang dia dengan menggunakan angka itu maknanya qat'i. Misalnya Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu esa. Ada nggak Pak kita pahami makna satu itu dengan makna yang lain kecuali ya satu? Nah, itu qat'i namanya kalau tidak melahirkan perbedaan pendapat. Tapi kalau melahirkan perbedaan pendapat namanya zonni. Dan bisa jadi dalam Al-Qur'an ada ayat yang maknanya itu di satu sisi qat'i, di satu sisi zonni. Contohnya begini, dalam masalah wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu hendak sholat, basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku dan usaplah rambutmu. Para ulama sepakat mengusap rambut adalah rukun wudu. Kesepakatan ini namanya qat'i. Tapi pertanyaannya Pak, batasan mengusap sebanyak apa? Nah, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan beberapa helai sudah sah. Imam Malik berpendapat harus seluruhnya. Pemahaman bahwasanya mengusap rambut itu rukun wudu namanya pemahaman yang qat'i. Pemahaman yang melahirkan perbedaan tentang batasan mengusap rambut namanya pemahaman yang zonni. Kenapa ulama berbeda pendapat tentang batasan mengusap rambut? Gara-gara huruf ba dalam ayat ini. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah rambutmu. Imam Syafi'i berpendapat huruf ba di sini maknanya litab'id, sebagian. Sedangkan Imam Malik berpendapat huruf ba dalam ayat ini litaukid, penegasan. Gara-gara menafsirkan makna ba antara penegasan dan sebagian, akhirnya melahirkan perbedaan masalah batasan mengusap rambut. Nah, itu maknanya pemahaman yang bersifat apa? Qat'i apa zonni? Hah? Zonni. Kalau berbeda zonni, kalau disepakati qat'i. Nah, ini artinya dalil itu ada dua kemungkinan seperti itu. Ya. Tentunya Pak untuk menilai ini qat'i atau zonni ya seorang ulama yang memang sudah ahli di dalam ilmu usul fikih, bahasa Arab dan seterusnya, bukan kita sebagai orang awam gitu ya. Jadi ulama menyebut ini qat'i atau secara mudah begini Pak, kalau ulama sepakat qat'i namanya. Kalau ulama beda pendapat zonni. Takbir dalam sholat itu tidak ada ulama berbeda pendapat Pak. Maka maknanya qat'i. Ngangkat tangan saat takbir ada yang sampai telinga, ada yang sampai bahu. Ini maknanya zonni. Ya, jelas Pak ya? Nah, sekarang baru kita petakan perbedaannya berdasarkan dua hal ini. Caranya begini. Pertama, masalah akidah dalilnya qat'i. Ya. Cari pointernya enggak ada. Masalah akidah, yang pertama masalah akidah dalilnya qat'i. Seperti firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu esa. Itu masalah akidah karena terkait dengan keesaan Allah, tauhidullah, dan dalilnya juga dipahami dengan satu pemahaman. Atau misalnya firman Allah, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa." Telah kafirlah seorang yang meyakini Tuhan itu satu oknum dari tiga oknum. Artinya menafikan adanya syirik di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pemahaman yang bersifat akidah dalilnya qat'i. Yang kedua, masalah akidah dalilnya zonni. Nah, masalah akidah dalilnya zonni seperti apa contohnya, Pak? Misalnya di dalam satu ayat Allah mengatakan Allah lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Seolah-olah Allah menafikan ikhtiar manusia. Artinya Allah mengatakan seolah-olah takdirnya itu mutlak atas manusia. Manusia tidak punya peran apa-apa. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka yang merubah diri mereka sendiri. Seolah-olah manusia mutlak memiliki kemampuan untuk merubah takdirnya. Nah, ayat ini kan seolah-olah kontradiktif nih, Pak. Nah, gara-gara kelihatannya seperti kontradiktif, melahirkan perbedaan. Masalah akidah karena itu bicara takdir, tetapi ayatnya terbuka untuk dipahami secara berbeda. Nah, ini disebut dengan istilah akidah yang dalilnya zonni. Yang ketiga, masalah fikih dalilnya qat'i. Ya seperti firman Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat.
Ya, yang dimaksud sholat di sini sholat 5 waktu. Masalah sholat adalah fikih dan dalilnya bersifat qat'i. Karena maksud sholat di sini 5 waktu. Atau ayat lain misalnya Allah berfirman, ya misalnya kalau mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka dia harus melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Makna 4 bulan 10 hari itu maknanya qat'i. Karena ya angka itu qat'i seperti tadi saya katakan. Atau misalnya firman Allah, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Ya, kalau ada orang meninggal dia punya 2 anak, 1 perempuan 1 laki-laki, maka pembagian warisannya 2:1. Angka seperti ini qat'i namanya, Pak. Tapi problemnya dia dalam masalah fikih. Ya, masalah fikih dalilnya qat'i. Dan yang terakhir masalah fikih dalilnya zanni. Seperti tadi masalah batasan mengusap rambut. Nah, itu masalah fikih dalilnya zanni. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana kita meletakkan perbedaan yang boleh dan perbedaan yang tidak boleh. Lalu yang kedua, entitasnya apa untuk kita menyebut perbedaan itu. Masalah yang pertama, dalam masalah akidah yang dalilnya qat'i, pilihannya cuma 2. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman ya beriman, inilah keyakinan yang benar. Yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama karena telah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Ini kalau dalam masalah akidah yang dalilnya qat'i. Ketika Allah katakan qul huwallahu ahad, keyakinan muslim yang benar adalah mengesahkan Allah. Kalau ada yang kemudian menjadikan Tuhan itu lebih dari 1, ya dia kafir namanya. Karena sudah dalam wilayah akidah dalilnya qat'i. Entitasnya kita sebut dengan millah. Perbedaannya kita sebut dengan agama, din. Maka kita menyebut Nasrani itu agama, Yahudi itu agama, Buddha itu agama, bukan mazhab. Gak ada mazhab Nasrani, gak ada mazhab Yahudi gitu. Agama, perbedaan kita dengan mereka. Nah, ini entitasnya disebut dengan millah. Yang kedua, dalam masalah akidah dalilnya zanni. Dalam masalah akidah dalilnya zanni, pilihannya antara ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Atau istilah lainnya ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah wal furqah. Karena begini Pak, perbedaan kita dengan beberapa kelompok sesat dalam masalah akidah yang pernah ada dalam sejarah, itu perkara akidah tapi dalilnya terbuka untuk dipahami secara berbeda. Misalnya ada beberapa kelompok akidah yang disebut di dalam kitab Al-Milal wal Nihalnya Imam As-Siristani, Al-Farqu bainal Firaqnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, atau kitab Al-Faslu fil Milal wal Nihal karangan Ibnu Hazm Az-Zahiri, atau kitab Maqalatul Islamiyyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, mereka ini menulis kitab dalam masalah akidah, tapi tetap menyebut perbedaan-perbedaannya sebagai perbedaan umat Islam. Makanya Abu Hasan menulis kitab judulnya Maqalatul Islamiyyin, aliran-aliran di dalam Islam. Istilah untuk menyebut keyakinan yang benar itu namanya Ahlus Sunnah. Sedangkan keyakinan yang sudah sesat keluar dari keyakinannya Rasulullah dan para sahabat disebut dengan Ahlul Bid'ah. Dalam konteks inilah Pak baru kita pahami hadis Nabi sataftariqu ummati ala 33 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, golongan. Nah, entitasnya kita sebut firqah. Entitasnya kita sebut aliran. Dan Rasul mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Pendapat yang benar, keyakinan yang benar adalah yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat. Ini kalau kita bicara masalah akidah, tetapi terbuka dalilnya untuk dipahami secara berbeda. Dan dalam hal ini Pak, kita harus pahami seperti ini. Kaidahnya adalah tidak setiap yang sesat itu kafir, tapi setiap yang kafir pasti sesat. Ada kelompok namanya Mu'tazilah, ada kelompok namanya Syiah, Murji'ah, Khawarij yang pernah lahir dalam sejarah kita. Itu tidak bisa Pak kita kafirkan secara mutlak, kecuali ada beberapa keyakinan mereka yang memang sudah pada level akidah yang qat'i. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal setelah beliau dilepaskan dari penjara pada masa Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah, Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak dipenjara dalam 3 generasi khalifah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil beliau dibebaskan. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang yang memenjarakan Anda dalam masalah khalqul Quran, menganggap Al-Quran sebagai makhluk, kata Imam Ahmad bin Hanbal, biarkan saja mereka. Artinya apa Pak? Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengkafirkan personal mereka, tapi beliau mengkafirkan keyakinan mereka. Dalam arti ada orang yang meyakini akidah Syiah, Mu'tazilah dan seterusnya, tapi tidak boleh kita kafirkan per orangnya.
Yang boleh kita kafirkan hanyalah pada wilayah akidah yang sudah masuk pada level akidah yang qat'i. Maka kelompok-kelompok yang sesat ini masih boleh kita sebut sebagai muslim. Tidak boleh kita kafirkan. Kenapa? Karena perbedaannya dalam masalah akidah yang terbuka, dalilnya untuk dipahami secara beragam. Yang ketiga, dalam masalah fikih, dalilnya qat'i, pilihannya antara muslim dan zindik. Misalnya masalah sholat. Seorang muslim itu wajib meyakini sholat itu wajib dia lakukan. Tidak boleh dia ingkari kewajiban sholat. Tapi tiba-tiba ada orang yang bilang, saya muslim, tapi bagi saya sholat tidak wajib. Nah, orang yang punya keyakinan seperti ini zindik namanya. Ada seorang muslim meyakini, oh zina itu bagi saya halal, gak haram. Itu zindik namanya. Sekalipun dia tidak pernah berzina atau dia senantiasa mendirikan sholat. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari suatu perkara dalam ibadah yang dia disebut dengan qat'i, atau dalam istilah lain al-ma'lum minad dini bid-darurah. Ini beda Pak dengan orang yang dia mengaku muslim tapi melakukan zina dan tetap meyakini zina haram. Karena muslim yang berzina dan tetap meyakini zina haram namanya fasik. Namanya fasik dan tetap dianggap muslim. Karena kita tidak boleh mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar selama tidak mengingkari perkara tersebut. Jadi makanya ulama sepakat Pak, orang yang meninggalkan sholat dalam rangka mengingkari kewajiban sholat itu kafir, atau istilahnya zindik. Tapi orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, atau karena alasan-alasan lain, tapi bukan dalam rangka mengingkari, dalam mazhab mayoritas ulama statusnya masih muslim, tapi muslim yang fasik. Kecuali mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali sudah memvonis kafir, ya, karena ada dalil yang terkait masalah itu. Nah ini tidak ada entitasnya, tapi untuk menyebut orang yang keluar dari pemahaman keislaman yang baik namanya adalah zindik. Dan yang terakhir dalam masalah fikih dalilnya zonni, di sini kita harus posisikan perbedaannya dalam konteks rajih dan marjuh. Rajih itu artinya adalah ini pendapat yang menurut aku lebih kuat, dan marjuh itu ini pendapat yang menurutku lebih lemah. Dan entitasnya baru kita sebut dengan istilah mazhab. Nah dalam konteks inilah ada satu pernyataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul shawab. Pendapat aku benar tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Ini dalam masalah yang tepat. Misalnya seperti apakah ada kunut subuh atau tidak, saat sholat apakah mengangkat sampai telinga atau sampai bahu. Ketika meletakkan tangan saat bersedekah, saat berdiri, apakah diletakkan di dada atau antara pusar dan dada atau di pusar. Ketika mau ruku, apakah kaki lutut dulu, apa tangan terlebih dahulu. Saat duduk, tahiyat pertama, apakah dengan iftirash atau tawarruk. Imam mazhab Hanafi mengatakan setiap duduk harus iftirash atau sunnahnya iftirash. Apakah tahiyat awal atau tahiyat akhir. Imam Malik berpendapat sunnahnya adalah tawarruk, apakah tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, sedangkan Syafi'i dan Hambali membedakan. Kalau tahiyat awal itu iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Nah, kemudian saat tahiyat, apakah jari ini digerakkan saat mulai at-tahiyat atau saat asyhadu an la ilaha illallah, ataukah cukup diangkat tapi tidak digerakkan, atau diangkat sambil digerakkan. Itu perselisihan yang wilayahnya adalah masalah fikih zonni. Pendapat yang mungkin kita amalkan ini kita anggap itulah yang kuat bagi kita dan itu yang bisa kita lakukan. Tapi pendapat yang lain tentu tidak boleh kita ingkari, karena itu pendapat yang kuat menurut mereka yang berbeda dengan kita. Apakah ada zakat profesi atau tidak? Apakah di dalam puasa itu niatnya harus setiap malam atau cukup di malam pertama? Apakah dalam menetapkan awal Ramadan atau awal Idul Fitri itu melalui hisab atau lewat ru'yatul hilal? Nah itu khilafiyah yang wilayahnya ini pada masalah yang keempat. Tentunya Pak, kalau kita kemudian campur adukan masalah keempat kita masukkan ke dalam masalah akidah kita masukkan ke masalah keempat, kira-kira bagaimana cara berpikir kita terkait dengan perbedaan itu akan kacau. Nah disinilah saya ingin tegaskan proporsional di dalam menyikapi sebuah perbedaan. Letakkan pada porsinya masing-masing. Kenapa? Karena untuk masalah yang pertama kita wajib meyakini dalam masalah akidah qat'i, kita wajib meyakini orang yang memilih kekafiran sebagai orang kafir. Tapi dalam keyakinan saja. Keyakinan saja, karena Allah sudah katakan qul ya ayyuhal kafirun, untuk masalah akidah yang qat'i. Tapi saya tegaskan hanya dalam bentuk keyakinan Pak. Kalau dalam masalah hubungan sosial sesama kita di tengah masyarakat ada non muslim yang menjadi tetangga kita, ya secara lisan yang baik itu umat Islam tidak kemudian menyebut kafir di hadapan mereka. Gara-gara misalnya mereka, kita wajib Pak meyakini mereka kafir.
Kalau kita meragukan kekafiran mereka itu akan jatuh kepada kita. Tapi secara lisan, secara hubungan sosial kita tidak boleh kemudian mengumbar-ngumbar istilah kafir di hadapan mereka. Ada tetangga kita lagi keluar rumah kita panggil kafir, ya nggak boleh gitu. Jangan. Tapi kita wajib meyakini kalau dia bukan muslim itu kafir dia akannya. Artinya di sini harus kita pakai kaidah lakum dinukum waliyadin. Kaidah yang pertama lakum dinukum waliyadin. Kaidah yang kedua, untuk masalah yang kedua dalam masalah akidah dalil dzanni ada satu keyakinan yang keluar dari Ahlussunnah. Kaidahnya adalah kita pakai amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tentunya bukan seperti kita melakukan nahi munkar pada perkara yang ketiga. Kenapa? Karena masih terbuka perbedaan. Tapi untuk masalah yang ketiga dalam masalah fikih qat'i ada seorang muslim meyakini sholat tidak wajib, ini nahi munkarnya harus sampai peradilan. Untuk kemudian memberikan hukuman kepada dia agar tidak melontarkan keyakinan-keyakinan yang mengingkari hal-hal yang sudah pasti hukumnya dalam Islam. Nah, sedangkan untuk masalah yang keempat kaidahnya adalah la yunkarul mukhtalaf fihi wa innama yunkarul mujma' alaihi. Tidak boleh mengingkari perbedaan, tetapi yang diwajib diingkari adalah yang keluar dari kesepakatan umat Islam. Tetapi tentunya dengan catatan perkara-perkara yang diperselisihkan itu kita lakukan secara terpisah, bukan berjamaah. Karena kalau kita melakukan secara berjamaah, maka kaidahnya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Seseorang dijadikan sebagai imam agar untuk diikuti. Maka ibadah itu harus kita bedakan dua, Pak. Ya, bentuknya. Ada yang kita lakukan secara pribadi-pribadi, ada yang kita lakukan secara berjamaah. Kalau misalnya secara pribadi-pribadi ada saudara kita misalnya saat sholat sendirian, kemudian di rumah misalnya dia pakai kunut atau tidak pakai kunut, nggak usah perkarakan, biarkan saja. Tapi kalau misalnya kita bersama sholat berjamaah, imam pakai kunut, ya bijaknya kita ikut mengamin. Imam tidak pakai kunut, ya sudah tidak usah kunut sendirian. Nah, ini harus kita bedakan ibadah seperti ini, Pak. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud pernah berbeda dengan Utsman bin Affan, tapi ketika beliau bermakmum kepada Utsman bin Affan, beliau mengikuti mazhabnya Utsman bin Affan. Dalam kasus apakah kalau kita berangkat haji, sholat itu diqosor atau tidak? Utsman berpendapat tidak diqosor, ya zuhur 4, asar 4, isya 4. Tapi dalam mazhab Abdullah bin Mas'ud hendaknya diqosor. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ketika Abdullah bin Mas'ud ikut berangkat haji bersama Utsman, dan saat itu Utsman adalah khalifah, penggantinya Umar bin Khattab, lalu Abdullah bin Mas'ud menjadi makmum di belakang Utsman, beliau ikut sholat sebagaimana mazhabnya Utsman bin Affan. Setelah sholat, murid-murid Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada beliau, kenapa Anda mengamalkan pendapat yang Anda ingkari dalam masalah ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Perbedaan dalam konteks berjamaah seperti ini adalah keburukan. Jadi kalau kita berjamaah, lalu kita berbeda untuk kemudian apa istilahnya ingin mengambil sikap tampil beda, ini malah menimbulkan kemungkaran itu sendiri. Tetapi kalau ibadahnya sendiri-sendiri, silakan amalkan sesuai dengan mazhab. Nah, mungkin ini cara kita memetakan perbedaan. Namun pertanyaan berikutnya adalah, saya tutup di sini, mengapa kita berbeda? Khususnya dalam masalah fikih yang dalilnya dzanni tadi. Di sini saya ingin menegaskan bahwasanya perbedaan dalam masalah fikih itu dilegitimasi oleh syariat kita. Paling tidak yang melegitimasi itu ada dua. Sejarah kita yang memang sudah menunjukkan perbedaan itu suatu yang wajar terjadi dan Allah tidak mencela perbedaan itu. Dan yang kedua, memang dalilnya terbuka untuk dipahami secara berbeda. Pertama, legitimasi sejarah. Saya mulai dari sejarah pada masa nabi-nabi. Silakan nanti dibaca surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Dua nabi berbeda pendapat dalam masalah fikih, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dalam kasus yaitu ada seseorang yang memiliki sekelompok binatang ternak berupa kambing. Suatu malam kambing-kambingnya ini terlepas dari kandangnya dan merusak tanaman tetangganya. Ya tentunya si pemilik tanaman akhirnya merasa merugi. Ya, datanglah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk meminta bagaimana putusan hukum terkait dengan perkara ini. Kata Daud alaihissalam, saya menetapkan hukum pemilik ternak harus mengganti dengan menyerahkan ternaknya kepada pemilik tanaman. Tetapi masalahnya di saat beliau berhukum seperti itu, di tengah majelis ini ada Nabi Sulaiman. Ya Allah berikan kepadanya hikmah lebih baik daripada ayahnya. Kata Nabi Sulaiman, aku tidak setuju dengan pendapat itu. Akhirnya bagaimana pendapat Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berpendapat pemilik ternak wajib menanam ulang tanamannya, dan selama tanaman itu ditanam ulang, si pemilik tanaman boleh memanfaatkan hasil dari ternak itu seperti susu dan bulunya. Tapi setelah tanamannya kembali menjadi baik, ternaknya wajib dikembalikan.
Nah, berdasarkan putusan Nabi Sulaiman ini apa pernyataan Allah, Pak? Fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan kepada Sulaiman pemahaman. Artinya isyarat pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Sulaiman. Tapi yang menjadi masalah bukan di situ, Pak. Tapi Allah kemudian memuji dua nabi ini. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Allah tidak mencela ijtihad Nabi Daud. Nah, ini menunjukkan apa? Suatu ijtihad bisa salah, bisa benar, tapi tidak boleh kemudian kita ingkari. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak mengingkari pendapat Daud alaihissalam. Nah, ini artinya sejarah para nabi menjelaskan kepada kita perbedaan sudah dilegitimasi. Yang kedua, pada masa Nabi alaihissalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, pernah terjadi perbedaan antara dua sahabat terkait dengan masalah apakah wajib mengulangi sholat ketika waktu sholat masih ada dan sudah sholat dengan tayamum. Jadi gini, ada dua sahabat Nabi melakukan perjalanan. Ketika mau sholat, ya, mereka tidak mendapati air yang cukup, Pak, untuk berwudu. Lalu yang terjadi apa? Kalau tidak cukup air, tayamum. Nah, setelah mereka tayamum, lalu setelah tayamum mereka sholat berjamaah, ya udah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah mereka melanjutkan perjalanan, waktu sholat masih ada mereka dapat air yang cukup untuk berwudu. Satu sahabat kemudian berpendapat, saya wajib mengulangi sholat saya. Satu sahabat yang lain mengatakan, saya tidak perlu mengulangi sholat saya. Jadi ada yang mengulangi, ada yang tidak mengulangi. Nah, perkara ini kemudian dihadapkan kepada Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah, Pak? Rasul berkata kepada yang tidak mengulangi sholat, aswabat kas sunnah wa ajza'at kas sholat. Wa ajza'at ka sholatuka. Engkau mendapatkan sunnah, isyaratnya pendapat yang benar yang tidak mengulangi sholat, dan sholatmu sudah cukup. Tapi apakah kemudian Rasul mencela pendapat yang tadi mengulangi sholat? Tidak. Kata Rasulullah, lakal ajrun marratan. Yang tadi mengulangi sholat dapat dua pahala. Bayangkan, apakah Rasul mencela perdebatan itu, Pak? Tidak. Nah, artinya pengingkaran terhadap perbedaan itu juga tidak terjadi pada masa Rasulullah selama datangnya dari para ahli ijtihad. Yang ketiga, pada masa sahabat, ya, perbedaan semakin banyak karena tidak ada satu sahabat yang mengklaim mereka sebagai orang yang maksum. Maka para ulama menyebut pada masa sahabat inilah bisa kita katakan benih mazhab itu muncul. Saat itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari sekian ratus ribu sahabat yang ditinggal wafat oleh Rasulullah, jumlah yang dikategorikan sebagai mufti, ahli fatwa, ulama, itu tidak lebih dari 140 orang. Jadi ulama juga saat itu nggak banyak pada masa sahabat. Kata Imam Ibnu Qayyim, jumlahnya itu adalah mi'atun wa nayifun wa salasuna nafsan. Jumlahnya sekitar 130 lebih. Dari sekitar 130 lebih itu yang dikategorikan sebagai paling banyak berfatwa cuma 7 orang. Nah, 7 orang inilah yang bisa dikategorikan sebagai benih, ya, atau berdirinya benih mazhab pada masa sahabat. 3 orang di Madinah, 2 orang di Mekah, dan 2 orang di Kufah di Irak. Yang 3 di Madinah itu Umar bin Khattab, Ibnu Umar, dan Zaid bin Thabit. Sedangkan yang di Mekah ada 2, Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas. Sedangkan yang di Kufah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, mereka inilah yang bisa dikategorikan atau bisa disebut sebagai para sahabat yang menciptakan benih mazhab. Tapi masalahnya metodologi dalam ijtihad, metodologi untuk menetapkan hukum halal haram pada masa itu belum ada, Pak. Walaupun sudah terpraktekkan secara baik, artinya belum tersusun secara sistematis. Nah, hingga pada masa tabi'in perbedaan itu kemudian terpolarisasikan menjadi 2. Madinah dan Mekah menjadi satu yang disebut mazhab Hijaz, sedangkan Irak menjadi mazhab tersebut. Perbedaannya dalam konteks yang lebih besar adalah penerimaan hadis. Karena hadis Nabi lumbungnya ada di Hijaz, sedangkan di Irak tidak terlalu banyak karena jauh dari pusat keislaman. Maka mazhab Irak lebih identik dengan ra'i, dengan qiyas, menggunakan akal, sedangkan mazhab di Hijaz lebih menggunakan hadis. Nah, itu juga terpolarisasi pada masa itu menjadi 2. Hingga pada abad kedua hingga keempat Hijriah, saat inilah lahirnya mazhab-mazhab fikih. Dan saya ingin tegaskan, Pak, lahirnya mazhab fikih adalah implikasi dari perbedaan. Tidak ada perbedaan, maka tidak ada mazhab. Tapi ada perbedaan pasti ada mazhab. Nah, saat ini muncul mazhab-mazhab. Kata Imam Wahbaz Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jumlah mazhab saat itu jumlahnya ada 13 mazhab. Ada 13 mazhab, minimal ada 13 mazhab. 4 mazhab yang kita kenal, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya 4. Kemudian ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Abu Thawr, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Daud Az-Zahiri, kemudian ada juga
Ishaq bin Rahawai. Nah, itu semua mazhab-mazhab yang muncul pada abad kedua dan keempat Hijriah. Tapi kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, pada abad kelima hingga saat ini mazhab-mazhab yang pernah muncul dalam sejarah itu satu persatu hilang dalam peredaran sejarah. Banyak faktor yang menyebabkan mereka hilang mazhab-mazhab ini. Salah satunya adalah karena tidak ada murid dan kitab yang ditulis untuk mengekalkan mazhab-mazhab ini. Di samping juga karena ada urusan politik yang kemudian bisa mempengaruhi penyebaran mazhab-mazhab itu. Nah, pada masa ini abad kelima hingga saat ini yang muncul paling tidak adalah sistematika fikih mazhab sudah mulai baik. Dan kita jangan kemudian gambarkan begini Pak, kalau misalnya Rasul mengajarkan fikih sholat contohnya, itu nggak ada istilahnya ini rukun, ini syarat, ini sunnah, nggak ada gitu ya. Rasul kalau mengajarin sholat kepada sahabat gimana caranya Pak? Sholu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tapi pada abad kelima dan seterusnya kitab fikih sudah mulai ada, metodenya sudah mulai rapi. Nah, saat itulah mulai disusun, ada yang namanya sunnah sholat, ada namanya syarat sholat, ada namanya sholat yang wajib, sholat yang sunnah dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah sistematika ulum mazhab. Kalau ustaz di sini yang ngajar fikih, ya masa saat itu gitu Pak. Jangan ustaznya bilang, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, salah gitu ya. Gimana nggak bisa sholat nanti muridnya. Tapi yang menjadi masalah juga begini Pak. Pada masa ini ada sisi negatif bermazhab yang kita sebut dengan istilah ta'assub. Saya ingin menegaskan di sini Pak, istilah taklid itu tidak boleh kita ingkari. Sampai-sampai Ibnu Qudamah mengatakan taklid itu hukumnya wajib bagi orang awam kepada ulama. Tapi yang tidak boleh itu ta'assub. Taklid itu artinya kita ikut pendapat ahli. Berdasarkan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Tapi ketika kita mengikuti suatu pendapat, jangan kemudian melahirkan fanatisme buta. Fanatisme buta terhadap suatu pendapat kita sebut dengan istilah ta'assub. Yang dicela para ulama selama ini bukan taklid. Karena taklid itu adalah cara orang awam mengamalkan ajaran agama. Tapi ketika mengikuti pendapat suatu ulama dengan cara taklid buta, fanatisme buta, inilah yang kita sebut dengan istilah ta'assub. Pada masa itu telah muncul karena memang kebodohan juga tersebar luas. Ini legitimasi pertama. Legitimasi kedua, yang tadi saya sebutkan metodologi dalam memahami suatu dalil. Saya tidak akan jelaskan detail dari awal sampai akhir, Pak. Ini gambarnya seperti inilah, para ulama berbeda pendapat. Pertama, mereka berbeda dalam aspek legalitas dalil. Mereka sepakat ada 4 dalil, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Tapi berbeda dengan dalil yang lain. Ada istihsan, istisqas, satu zari'ah, dan seterusnya. Kemudian mereka sepakat ini dalil. Tapi rupanya dalam satu dalil ini kualitasnya beda-beda. Al-Quran ada namanya qiraat mutawatir, ada qiraat syadzah. Hadis ada yang namanya mutawatir, ada ahad. Ya, hadis juga ada yang sahih, ada yang hasan. Gimana kalau kontradiksi misalnya? Nah, ini dalilnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Lahirlah perbedaan pendapat. Belum lagi nggak usah bicara kualitas dalil. Dalilnya sama-sama disepakati, kualitasnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Seperti tadi ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu. Gara-gara ada huruf ba dipahami secara berbeda. Nah, itu semua ya, perbedaan-perbedaan seperti ini tidak pernah ulama kita mengingkari. Selama perbedaan itu lahir dari para ahli ijtihad, dari para ulama yang otoritatif untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perbedaan itu datang dari orang yang tidak paham ilmu agama, bahasa tidak tahu, usul fikih tidak tahu, ilmu hadis nggak paham, ya nggak usah diambil pendapatnya. Sama seperti kita Pak, kalau kita datang ke dokter kan nggak perlu kita tanya, Pak belajar dokter itu seperti apa gitu. Ini benar nggak racikan obatnya? Kan nggak perlu begitu gitu kan. Yang penting kita yakin orang ini ahli. Ketika dia mengobati kita ya sudah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tentunya mengobati kita dengan ilmunya. Nah, begitulah dengan para ulama kita. Tapi kalau kita berobat kepada orang awam, apa yang terjadi Pak? Nah, kemungkinan mati sangat dekat gitu. Karena salah obat, salah cara penanganan dan seterusnya. Nah, begitulah di dalam kita memahami cara beragama kita. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah cukup jam 1. Sebenarnya ada hal-hal lain yang terkait dengan ini. Mungkin kalau ada kesempatan akan kita bahas pada pertemuan lain. Intinya kesimpulan akhirnya adalah proporsional lah di dalam menyikapi sebuah perbedaan. Dan yang paling penting juga adalah kita harus bisa memetakan secara baik mana wilayah akidah, mana wilayah fikih. Karena dua hal yang berbeda seperti ini sikapnya juga akan berbeda. Yang salah adalah ketika kita campur adukan, kemudian sikap kita juga akan salah. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf kalau terlalu cepat penyampaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita untuk bisa memahami agama kita secara baik dan tentunya bisa mengamalkannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dia diwaris para nabi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa